Sebuah bangsa itu kan pada dasarnya sebuah ide, sebuah cerita yang kita sampaikan dari generasi ke generasi. Tapi, gimana kalau seluruh filosofi, seluruh jiwa sebuah bangsa bisa dirangkum cuma dalam satu kalimat sakti? Nah, gimana kalau filosofi itu nggak cuma dalam kalimat, tapi juga dalam satu simbol yang kuat? Coba deh lihat Garuda Pancasila, lambang negara Indonesia. Ini bukan sekedar gambar elang loh, ini adalah sebuah cerita yang siap untuk kita bongkar. Di cengkeraman cakarnya, Garuda ini megang sebuah pita. Dan di pita itu tertulis, Bhinneka Tunggal Ika. Ini semboyan nasional kita, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu jua. Kelihatannya simpel ya, tapi implikasinya, wah luar biasa. Apalagi untuk salah satu negara paling beragam di muka bumi. Oke, sekarang bagian yang paling seru. Lambang ini sendiri, itu tuh kayak peta, kayak kode rahasia, setiap detailnya bukan kebetulan. Semuanya punya arti. Kita mulai dari sayapnya ya. Coba perhatiin baik-baik. Di setiap sayap ada pas 17 helai bulu. Angka 17 ini bukan angka acak. Ini melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia. Lanjut, kita pindah ke ekornya. Lihat bulu utamanya? Ada 8 helai. Nah, ini mewakili bulan ke-8, yaitu bulan Agustus. Dan terakhir, coba lihat lehernya. Jumlah bulu di situ ada 45. Tepat 45. Angka ini melambangkan tahun 45. Jadi, kalau kita gabungin semua angka tadi, 17, 8, dan 45, jadilah sebuah tanggal. 17 Agustus 1945. Hari Kemerdekaan Indonesia. Keren banget kan? Tanggal sakral itu diukir selamanya di lambang negara kita. Ini nunjukin betapa dalamnya pemikiran di balik desain ini. Tapi, ide persatuan dalam keberagaman ini datangnya dari mana sih? Ternyata akarnya jauh lebih tua dari Republik ini sendiri. Yuk kita mundur ke masa lalu sebentar ya. Percaya nggak, semboyan ini asalnya dari abad ke-14, dari sebuah puisi Jawa kuno, Kakawin Sutasoma, yang ditulis di zaman keemasan Majapahit. Ratusan tahun kemudian, waktu Indonesia modern lahir dan butuh simbol pemersatu, para pendiri bangsa kita ngelirik lagi ke masa lalu. Mereka bentuk panitia, seleksi berbagai desain, dan akhirnya milih desain yang kita kenal sekarang, yang bahkan disempurnakan langsung oleh Presiden Soekarno. Desainnya sendiri juga nggak langsung jadi loh, ada evolusinya. Rancangan awal dari Sultan Hamid II itu lebih mitologis, tangannya kayak manusia gitu. Nah, ini ada yang protes karena dianggap terlalu mitis. Akhirnya, setelah diskusi dan perbaikan, diubahlah jadi Raja Wali Garuda yang gagah perkasa seperti sekarang. Jauh lebih kuat dan agung kan? Oke, punya semboyan keren itu satu hal, tapi ngejalaninnya itu tantangan yang beda lagi. Nah, disinilah kita masuk ke konflik utama cerita ini. Perjuangan berat untuk benar-benar hidup sesuai cita-cita persatuan. Tantangan utamanya itu ada di satu kata, kemajemukan, pluralitas. Ini bukan cuma soal, oh kita beda-beda, tapi ini soal keberagaman yang mendalam, yang berlapis-lapis, yang jadi fondasi masyarakat kita. Seberapa beragam sih emangnya? Coba bayangin deh. Ada berbagai ras, ratusan suku bangsa, 6 agama resmi, belum lagi kepercayaan lokal yang jumlahnya nggak kehitung. Dan lebih dari 700 bahasa daerah. Setiap pulau, setiap daerah punya tradisi dan cara hidupnya sendiri. Skalanya itu benar-benar bikin geleng-geleng kepala. Dan disitulah letak dilemanya. Keberagaman yang jadi kekuatan terbesar kita, itu juga bisa jadi sumber perpecahan. Banyak yang bilang kalau kemajemukan ini nggak dikelola dengan baik, gampang banget jadi sumber gesekan, ketegangan, bahkan konflik terbuka. Dan tantangan itu bukannya makin gampang, justru sebaliknya. Di abad ke-21 ini, medan pertempuran buat persatuan itu udah pindah ke dunia digital, dan ini jadi ujian yang benar-benar baru. Dulu, ancaman persatuan itu sifatnya fisik, jarak yang jauh, gesekan sosial, konflik antar kelompok. Sekarang, ancamannya jauh lebih halus, tapi bisa jadi lebih berbahaya. Kita ngomongin soal hoaks yang menyebar cepat, budaya asing yang kadang mengikis nilai lokal, sampai fenomena tribalisme online di mana kita cuma mau ngumpul sama yang sepemikiran aja. Nah, ini jadi pertanyaan yang penting banget buat kita sekarang. Di zaman di mana algoritma seringnya malah misahin kita, bukan nyatuin kita, gimana caranya cita-cita kuno soal persatuan dalam keberagaman ini bisa tetap relevan dan bertahan?
Tapi Indonesia nggak tinggal diam. Ada upaya yang sadar dan terarah buat menghadapi tantangan ini. Ada usaha buat menafsirkan kembali makna persatuan untuk generasi sekarang. Salah satu kuncinya lewat pendidikan. Dengan prinsip pendidikan multikultural, sistem kita secara aktif ngajarin generasi muda untuk menghargai perbedaan. Ini bukan cuma belajar budaya lain ya, tapi lebih dalam, mengintegrasikan berbagai sudut pandang ke semua mata pelajaran, melawan prasangka, dan membangun empati dari kecil. Dan perjuangannya juga terjadi di dunia maya. Sekarang ini ada gerakan buat memakai platform digital sebagai alat pemersatu, bukan pemecah belah. Maksudnya gimana? Ya, dengan aktif mempromosikan budaya lokal ke panggung dunia, bikin arsip digital biar warisan kita nggak hilang, dan yang paling penting, ngajarin kewarganegaraan digital. Kasih kita semua bekal buat melawan hoaks dan berinteraksi secara sehat di dunia online. Pada akhirnya, kisah Bhinneka Tunggal Ika ini jadi cerminan pertanyaan yang universal. Di dunia yang kayaknya makin terpecah belah, di mana perbedaan sering lebih ditonjolkan daripada kesamaan, apa sih yang sebenarnya menyatukan kita? Mungkin jawabannya, seperti yang Indonesia temukan berabad-abad lalu, bukan dengan menghilangkan perbedaan, tapi justru dengan merayakannya.